Perkenalkan, nama saya Partini, guru agama Hindu SMP Negeri 1 Atap, Locaret, sekaligus mahasiswa Jajab tahun 2025 di LPTK Universitas Empu Kuturan Singaraja pada hari Rabu tanggal 8 Oktober tahun 2025 di kelas 7 dengan materi Atman. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Dewasa Abhijema Sakam Om Anugerah Pertarian Tulis Lata Om Siddha Sura Astra Sesara Om Santi 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 Kabarnya anak hari ini? Baik, biasa. Oke ya, sekarang ikut absen. Ada yang tidak masuk hari ini? Tidak. Apa ya? Oke, nah saya absen terlebih dahulu. Davina, Surya Dwi, Devi Tritani, kita mulai pelajaran. Kita menyanyikan lagu Wajib terlebih dahulu. Ayo, siapa yang bisa? Ya, maju ke depan. Mari teman-teman kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Untuk materi kali ini mempelajari tentang Atman ya. Atman sebagai sumber hidup. Nah, pelajaran kali ini Atman sebagai sumber hidup. Terus kita lanjutkan dengan tujuan pembelajaran kali ini yang saya sampaikan yaitu menjelaskan pengertian Atman sebagai sumber hidup. Yang kedua yaitu memahami fungsi Atman. Terus yang ketiga menunjukkan sikap menghormati kehidupan sebagai manifestasi Atman. Ada yang tahu tentang pengertian Atman? Ya, Surya. Atman adalah kehidupan manusia yang banyak atas nama yang dewasa yang berfungsi untuk menghidupkan semua makhluk hidup. Yang Atman berasal, Atman adalah bersukan kecil dari Brahman atau dari Tuhan yang Maha Esa. Dan Atman itu sendiri berasal dari bahasa Sanskerta yang berarti yaitu roh, jiwa atau inti kehidupan. Nah, disinilah dijadikan Atman sebagai sumber apa? Sumber hidup. Nah, Atman tidak dapat dilihat tetapi dapat dirasakan. Siapa yang tidak merasakan Atman di sekitar kalian? Ada yang tidak? Semua merasakan Atman di sekitar kita ya. Atman itu seperti itu Tuhan ya, berada di mana-mana ya. Dan selanjutnya Atman itu apa? Abdi nitya, jadi tidak lahir dan tidak mati, menjadi sebagian sumber hidup. Diibaratkan sebagai apa? Genset ya, genset itu apa? Atman ya, saya gunakan sebagai genset. Genset itu Atman dan lampunya itu siapa? Manusia ya. Jadi Atmannya itu tadi genset, manusia itu sebagai lampu. Nah, lampu itu sendiri bisa hidup karena sudah ada Atman. Atman disalurkan gensetnya tadi diberi kabel dan lalu disalurkan ke siapa? Ke bola lampu, dan akhirnya bisa menyala.
hewan dan tumbuhan ya dapat hidup ya. Semua makhluk hidup apa harus memiliki percikan kecil dari Brahman ya. Kalau benda mati memiliki akar apa tidak? Tidak. Contohnya benda mati apa saja? Meja, terus kursi, terus papan tulis, terus kaca, terus pintu, terus lantai ya. Nah itu ada beberapa ya contohnya. Terus kita lanjutkan. Bila atma meninggal, tubuh menjadi mati. Tubuh sarana, atma sebagai penduduk. Nah jadi kalau manusia, nah ini tubuh manusia. Kalau manusia sudah meninggal, atmanya bagaimana? Tetap hidup karena apa? Sudah keluar dari tubuh manusia ya. Nah, di sini ada sloka yaitu Najate Wiryate Waka Dacin ya, yang artinya atma tidak pernah lahir dan tidak pernah mati. Dia kekal abadi ya, kekal abadi. Walaupun manusia sudah meninggal tetapi jasadnya yang meninggal, atmanya tetap hidup ya. Jadi yang pasti itu hanya jasadnya, atmanya tetap hidup ya. Itu ada slogan ya. Nah, kita lanjutkan ya. Menghargai semua makhluk hidup, manusia dan tumbuhan. Nah, jadi kita sebagai manusia harus apa? Harus menghargai semua makhluk hidup ya. Terus sesama manusia ya, sesama manusia, tumbuhan dan hewan. Kalau kalian memiliki hewan di rumah ya, peliharaan, contohnya melihara apa saja di rumah? Kelinci, ayam, sapi, kambing ya, dan lain sebagainya. Nah itu kamu harus apa? Harus menyayanginya, ya dimandikan, ya diberi makan. Kalau tidak kamu rawat, dan akhirnya apa? Akan mati. Jadi kamu tidak menghargai semua makhluk ya. Apalagi dengan tumbuhan. Nah, tumbuhan itu yang dimanfaatkan oleh manusia ya. Jadi kita rawat tumbuhannya ya. Apa? Kalau tumbuhan merawatnya dengan cara apa? Disiram, terus diberikan pupuk ya. Nah kita lanjutkan yang kedua, tidak merusak lingkungan ya. Tidak merusak lingkungan. Tidak merusak lingkungan artinya kita tidak menebang pohon dengan sembarangan. Nah kalau kita menanam tumbuhan itu harus apa? Harus dirawatnya. Kalau kita menebang harus apa? Kita tanam kembali. Tidak boleh apa? Tidak boleh dirusak ya. Nah terus yang ketiga, menolong sesama makhluk yang membutuhkan. Apa saja contohnya anak-anak? Menolong manusia. Terus apa lagi? Apa? Menolong hewan ya. Ketika hewan itu membutuhkan pertolongan dari manusia. Kalau manusia misalkan jatuh, nah kita harus apa? Menolong. Setelah kita mempelajari tentang tadi, kita lanjutkan dengan menyimak video ya. Om Swastiastu, bertemu kembali bersama Bu Puspa dan channel Bayi Puspa, tentunya dalam pelajaran pendidikan agama Hindu dan Budi Pekerti. Bagaimana kabar anak-anak semua, teman-teman semua, sahabat YouTube semuanya? Semoga sehat selalu dan selalu dalam perlindungan Ida Sang Yang Kuasa atau Tuhan Yang Maha Esa. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas atma sebagai sumber hidup. Yang kita bahas di sini adalah yaitu tentang atma, yaitu sebagai sumber hidup bagi makhluk hidup semuanya. Umat Hindu memiliki 5 dasar keyakinan atau kepercayaan yang melandasi umat Hindu dalam
Nah, apa saja yang termasuk kelima keyakinan tersebut? Yaitu yang pertama, percaya dengan adanya Brahman atau ide Sang Yang Widi Wasa. Yang kedua, percaya dengan adanya Atma. Yang ketiga, percaya dengan adanya karma pala. Yang keempat, percaya dengan adanya Narbhawa. Yang kelima, percaya dengan adanya moksa. Jadi inilah 5 dasar keyakinan yang dimiliki oleh umat Hindu. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas bagian dari Pancasila, yaitu bagian yang kedua, yaitu percaya dengan adanya Atma. Sang Yang Widi atau Tuhan Yang Maha Esa menciptakan alam semesta beserta isinya. Manusia, hewan, dan tumbuhan adalah bagian dari ciptaan Sang Yang Widi atau Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki Atma. Jadi yang memiliki Atma itu adalah semua makhluk hidup yang diciptakan oleh ide Sang Yang Widi Wasa. Ya, apa itu Atma? Kalau ada yang bertanya apa itu Atma, jadi Atma ini berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu dari kata an yang artinya bernafas. Atma berarti percikan-percikan kecil dari Sang Yang Widi. Jadi maksudnya di sini adalah merupakan suatu anugerah yang dimiliki oleh makhluk hidup yang berasal dari ide Sang Yang Widi Wasa. Jadi anugerah itu adalah berupa Atma, di mana Atma ini adalah sebagai sumber kehidupan bagi makhluk hidup. Jadi tanpa Atma, makhluk hidup itu tidak bisa dikatakan makhluk hidup, melainkan benda mati seperti itu. Atma ini berada di dalam badan manusia, kemudian hewan maupun tumbuhan. Atma yang ada pada makhluk hidup, dari masing-masing makhluk hidup tersebut, yang pertama manusia, disebut dengan jiwatma. Jadi Atma yang disebut dengan Tribrahmana apa saja, yaitu sabda atau suara, kemudian bayu atau tenaga, kemudian ikat atau pikiran. Jadi ketiga inilah yang disebut dengan Tribrahmana yang dimiliki oleh manusia, sehingga manusia ini disebut dengan makhluk hidup yang paling sempurna, karena manusia itu memiliki Tribrahmana. Jadi manusia itu bisa bersuara, kemudian bisa bertenaga, bekerja, kemudian berpikir, seperti itu, sehingga manusia ini disebut dengan makhluk hidup yang sempurna. Jadi manusia ini dapat hidup karena adanya Atma atau percikan kecil dari Sang Yang Widi. Jadi semua indera yang tidak dapat bekerja itu berarti sudah tidak ada Atma dalam diri manusia tersebut, atau bisa dikatakan sudah meninggal. Seperti itu, diibaratkan matahari dan sinarnya. Matahari itu diibaratkan sebagai Tuhan atau ide Sang Yang Widi Wasa, sedangkan sinarnya itu sebagai Atman, di mana sinar ini terpancar, yaitu memasuki dalam hidup semua makhluk hidup. Jadi seperti sinar ini yang diandaikan seperti Atma, kemudian memasuki jiwa atau raga manusia. Ketika Atma ini hilang dari raga manusia, maka manusia itu bisa dikatakan sudah mati atau meninggal, seperti itu. Selanjutnya Atma yang ada pada binatang disebut dengan Janggama. Jadi binatang ini memiliki 2 pramana, yaitu disebut dengan Wibrahmana. Kalau tadi manusia memiliki 3 pramana atau Tribrahmana, yaitu sabda, bayu, ida. Melainkan binatang
mempunyai sabda dan bayu, dia bisa bersuara, kemudian bertenaga, tetapi tidak bisa atau tidak memiliki yang namanya idep atau pikiran seperti itu. Kemudian apa yang ada pada tumbuh-tumbuhan disebut dengan stalagma. Jadi tumbuh-tumbuhan ini memiliki satu pramana yang disebut dengan eka pramana, yaitu hanya tenaga saja. Dia tidak bisa bersuara, kemudian dia tidak bisa berpikir. Pada itu yang paling lengkap adalah yang dimiliki oleh manusia, maka itu disebut dengan makhluk hidup yang paling sempurna karena memiliki yang namanya tripramana, itu sabda, bayu, dan idep. Dan sifat-sifat atma tersebut, ya, sifat-sifat atma ini dikutip dalam kitab Bhagavad Gita, yaitu ada 12 sifat-sifat atma. Yang pertama ada acirya, yaitu tidak terlukai oleh senjata. Yang kedua adaya, yaitu tidak terbakar oleh api. Yang ketiga aplegia, yaitu tidak terkeringkan oleh angin. Yang keempat acintya, yaitu tidak terpikirkan. Yang kelima acesya, yaitu tidak terbasahkan oleh air. Setelah kita mengamati video tersebut, kita lanjutkan dengan kerja kelompok, ya. Nah, sekarang kita bentuk kelompoknya masing-masing. Silakan diputar bambunya masing-masing. Untuk kelompok 2, ini untuk kelompok 3, ya. Sudah saya tuliskan di situ tugas-tugasnya yang harus kalian kerjakan secara kelompok, harus kalian selesaikan secara kelompok. Nanti kalau sudah selesai dipresentasikan, maju ke depan, ya. Bentuknya saya lihat. Ayo mulai. Sekarang di sini kalian dengar, mengerja, kerjakan, ya. Semangat kerjakan bareng-bareng. Ada yang belum selesai? Sudah semua? Sudah. Sebelum presentasi di depan, salam kepada guru, ya, supaya kalian ini bersemangat, ya. Teman-teman tepuk semangat, ayo, ya, tepuk semangat. Lagi-lagi. Terima kasih. Jadi kita lanjutkan untuk presentasi. Nah, setiap kelompok yang kelompok 1 dulu maju ke depan. Om Swastiastu. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. 1. Tuliskan unsur yang membentuk sebuah cairan. 1. Berdiri, unsur padat atau cair. 2. Arah, cair atau air. 3. Teja, panas atau api. 4. Bayu, gas atau udara. 5. Ruang atau eter. 2. Tuliskan dan jelaskan unsur-unsur yang membentuk sukma sarira. Jawaban. Unsur-unsur sukma sarira tubuh halus adalah 1. Panca indria, 5. Alat indera pengetahuan, mata, telinga, hidung, lidah, kulit. 2. Panca karmedia, 5. Alat atau tindakan,
tangan, kaki, mulut, kelamin, dan anus. 3. Panca dan mantra. 5. Unsur halus sabda, spatsa, rupa, rasa, gambar. 4. Manas pikiran. 5. Aham, para, antara ego atau rasa aku. 6. Budi, kecerdasan atau daya nalar. Sekian presentasi dari kelompok kami. Saya ucapkan terima kasih. Sekian, Berikan tepuk tangan. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Perkenalkan, saya dari kelompok 2 akan mempresentasikan tugas dari kelompok 2. Apakah hubungan Atman dengan Sula Sarira dan Sukma Sarira? Jelaskan pendapatmu. Jawaban: Atma adalah roh atau jiwa yang menjadi sumber kehidupan bagi Sula Sarira dan Sukma Sarira. Tanpa adanya Atma, tubuh besar dan tubuh halus tidak dapat berfungsi ya. Jadi Atman ibarat nyala lampu yang menghidupkan padatnya tubuh. Tuliskan indera-indera yang termasuk pada budinya. Bukan indera yang termasuk panca indriya adalah 1. Caksu mata untuk melihat. 2. Srotra telinga untuk mendengar. Dharana hidung untuk mencium. 4. Jiwa indera untuk mengecap. 5. Tafak kulit untuk merasakan sentuhan. Sekian dari presentasi saya. Terima kasih yang sebesar-besarnya. Saya tutup. Om Santi Santi. Om Swastiastu. Saya dari kelompok 3 akan memperhatikan tuliskan bagian-bagian pada kamandria. Cakslindria adalah yang terletak pada mata, yang berfungsi untuk sebagai penglihatan. Strondria adalah indera yang terletak pada telinga, yang berfungsi sebagai pendengar. Ghanendriya ini adalah indera yang terletak pada hidung, yang berfungsi sebagai penghulu. Tapindriya, sensor sentuhan yang terletak pada kulit. Jiwandriya, indera pengecap yang terletak pada lidah. Tuliskan dan jelaskan bagian-bagian panca maya kosa. Anamaya kosa, lapisan paling luar dari tubuh yang terbentuk dan terbentuk dari sari-sari makanan. Pranamaya kosa, lapisan tubuh yang terbentuk dari sari-sari napas atau energi. Manomaya kosa, lapisan tubuh yang terbentuk dari sari-sari pikiran. Vijanamaya kosa, lapisan yang terbentuk dari sari-sari pengetahuan atau jenana. Anandamaya kosa, lapisan tubuh yang terbentuk dari sari-sari kebahagiaan. Atma adalah sarwa saprani makhluk hidup di alam semesta ini dan buat. Sekian presentasi dari kelompok kami. Om Santi Santi Santi. Om Santi Santi Santi. Setelah tadi presentasi sudah maju ke depan, sudah cukup sangat bagus ya. Kita lanjutkan ke apresiasi ya. Apa yang membuat kita bernafas dan bergerak dalam hidup? Apa? Atman ya. Dari atman kita bisa bergerak dan bernafas. Terus yang kedua, mengapa Anda ada makhluk hidup dan benda mati? Kenapa ada makhluk hidup dan benda mati? Karena adanya atman di tempat yang hidup. Kalau di benda mati berarti tidak ada atman ya. Nah, terus untuk kesimpulannya, atman adalah roh atau jiwa abadi yang berasal dari Brahman ya. Atman menjadi sumber hidup bagi semua makhluk ya. Menghormati atman berarti menghormati kehidupan ya. Jika menghormati kehidupan jadi kita harus saling menghormati ya. Untuk ingatlah tubuh bisa hancur tapi atman kekal abadi. Dengan memahami inilah kita belajar menghargai kehidupan.